harus laksanakan sebagai umat yang percaya, umat Kristiani yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mati menebus dosa kita, bangkit dari antara orang mati, membuktikan kita menang atas maut dan naik ke surga dan akan datang kembali. Oleh karenanya saya berterima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Manokwari maupun pemerintah Provinsi Papua Barat yang oleh karenanya mengizinkan dilaksanakannya acara Pasca Nasional di tempat ini. Saya tidak berpanjang lebar. Saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, mantan Gubernur Papua Barat. Dan saya percaya akan jadi gubernur kembali Papua Barat. Bapak, sekali lagi, Bapak sudah urus pekerjaan Tuhan. Bapak sudah urus urusan Tuhan. Bapak sudah pasang badan bagi urusan Tuhan. Dan nanti Tuhan akan pasang badan bagi urusan Bapak. Dan sekali lagi Bapak Menteri sudah datang jauh-jauh. Silakan mendadak. Saya sudah 3 kali mengundang Bapak Menteri. Semua Pak Menteri tadi katakan, maaf saya bilang Pak Menteri, karena itu doa saya. Sudah 3 kali mendadak semua Pak berkata, ini ketiga kali mendadak. Saya bilang ampunilah saya. Puji Tuhan, dan beliau bisa berada bersama-sama kita dan akan menutupnya acara ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sekalipun beliau dengan semua tugas kenegaraannya dan beliau memohonkan permohonan maaf dari masyarakat Manokwari Papua Barat tidak bisa menghadiri, tetapi beliau mengutus adik kandungnya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo untuk menunjukkan permohonan maaf beliau dan bahwa hati beliau ada di Papua Barat ini. Dan kemudian saudara saya Ibu Dirjen, terima kasih Bu, sudah hadir bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Manokwari dalam semua keberadaan. Pasca Nasional sudah dilaksanakan dan kami sudah akan menyerahkan kembali tanggung jawab kepada Fukri yang oleh karenanya di sini nanti diwakili oleh Ketua Umum PGI Bapak Umar Gutong. Tauhid Saadi MSC, selamat datang di Manokwari, tanah Papua, tanah yang diberkati Tuhan. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus 8 aras Gereja Nasional, yang saya hormati Ibu Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para pimpinan Sinode Gereja yang hadir. Yang saya hormati pejabat Gubernur Papua Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Forkopimda Papua Barat. Yang saya hormati Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, selamat datang di Manokwari, Tuhan memberkati. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Yang saya hormati para bupati, wali kota setanah Papua, dan juga para bupati, wakil bupati dari berbagai daerah yang hadir. Yang saya hormati
pimpinan dan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dari berbagai daerah yang hadir, para pejabat provinsi kabupaten yang hadir dari berbagai daerah, yang terhormat para pimpinan agama se-Papua Barat dan Tanah Papua, yang saya hormati para pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat dan se-Tanah Papua, yang saya hormati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang saya hormati para undangan dan seluruh warga gereja, warga masyarakat, serta seluruh hadirin yang tidak kenal kasihnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di Stadion Sanggen Manokwari, dalam rangka mengikuti penutupan atas terselenggaranya Paskah Nasional di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat tahun 2023 yang sudah kami selenggarakan dan penuh sukacita. Selanjutnya izinkan saya selaku Ketua Umum Paskah Nasional tahun 2023 akan menyampaikan laporan kegiatan. Itu sebelumnya saya sampaikan ke Bapak Wamen Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa selamat datang di Manokwari, Kota Injil, di mana 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Gisler berkebangsaan Jerman membawa Injil ke tanah Papua melalui Pulau Mansinam, Manokwari, tanah Papua. Dengan doa sulung bagi kami yang ada di atas tanah Papua ini, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati. Semua umat di atas tanah ini sudah diberkati. Kami sudah mendapatkan berkat Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Kami juga akan menjadi berkat juga bagi Indonesia. Kami juga menjadi berkat bagi semua orang. Dengan demikian, barang siapa yang bekerja dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, dia akan berjalan dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Dengan demikian, setiap pejabat, baik pejabat pemerintah, pejabat keagamaan, ataupun tokoh masyarakat dan sebagainya, ketika dia bekerja dengan baik, Tuhan akan memberikan berkat, dari berkat yang kecil atau memberikan berkat yang lebih besar lagi. Dari jabatan yang ada saat ini bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Nama kegiatan Paskah Nasional tahun 2023 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Paskah Nasional merupakan perayaan agama Kristiani yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia dan Indonesia. Acara ini menjadi momen yang sangat penting dan strategis serta ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Kristiani di Indonesia, termasuk wilayah Papua Barat, tanah Papua. Sebagai ibu kota, Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dipilih sebagai tempat pelaksanaan Paskah Nasional pada tahun 2023. Paskah sebagai panggilan untuk menjaga persatuan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas di antara umat Kristiani dan masyarakat secara umat beragama yang lain. Pentingnya memahami toleransi dan persatuan dalam perayaan Paskah sebagai panggilan untuk menghormati perbedaan dan memperkuat kesatuan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai toleransi dan persatuan sesama anak bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, untuk diketahui Bapak Wakil Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia dan semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat atau yang wakili, yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Ibu Dr. Jane Marie Tulung, yang saya hormati Ketua Panitia Paskah Nasional, boleh tepuk tangan, Bapak Domingus Mandaca,
Kita doakan semoga beliau ke depan sukses. Yang saya hormati Bapak Pangdam 18 Kasuari atau yang wakili, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat, yang saya hormati pimpinan dan anggota FRP Papua Barat, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Bapak Bupati Manokwari dan Bapak Bupati atau Wakil Bupati yang hadir pada kesempatan hari ini, hadir Bapak Bupati Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Kabupaten Talaut, dan juga kabupaten yang lain. Yang saya hormati para pimpinan 8 lembaga gereja aras nasional dan wabil khusus sebagai tuan rumah PGPI, Bapak Ketua Umum Pendeta Jason yang saya banggakan. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan. Hadir juga di sini tokoh nasional Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, serta para peserta peringatan Paskah Nasional yang berbahagia. Saya kalau sambutan itu selalu diawali dengan pantun, tapi tolong jangan lupa cakepnya. Baik Pak, siap. Pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. sebelum dimasak jangan lupa berdoa. Cakep. Dengan tulus kami mengucapkan Cakep. selamat merayakan Paskah tahun 2023. Ke kebun binatang melihat gajah. Cakep. Gajah Thailand besar badannya, Cakep. sungguh senang merayakan Paskah Cakep. untuk mengambil hikmah dari kebangkitannya. Cakep. Luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena perlindungannya, saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti perayaan nasional di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang diselenggarakan dengan mengambil tema "Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut." Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan pesan Paskah 2023 dengan sangat indah, dengan cinta kasih, kebersamaan, dan pengorbanan telah menjadi bekal kita untuk bangkit dan melalui masa-masa yang sulit ini. Selamat bersukacita merayakan Paskah. Semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa bersama kita semua. Bapak hadirin yang saya hormati, sebagai negara yang majemuk, maka masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki nilai toleransi yang tinggi dalam menjaga perdamaian dan keutuhan Indonesia. Tanpa nilai toleransi dan keutuhan, Indonesia akan terpecah belah, akan terjadi konflik dengan mudah,
dan itu akan mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tentu didukung dengan melihat berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Kehidupan bangsa yang majemuk memiliki dampak pada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jika kemajemukan tersebut dapat dipelihara dengan baik, maka akan menciptakan harmoni yang sangat indah dalam sebuah kehidupan kenegaraan kita. Namun sebaliknya, jika kemajemukan tersebut tidak terpelihara dan dihormati oleh masyarakat, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu perpecahan di antara kita. Untuk mencegah perpecahan tersebut, maka masyarakat Indonesia perlu terus meneguhkan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, dan semangat kekeluargaan. Yang mana bersama-sama kami Wakil Menteri Agama Irjen Dimas Kristen Kementerian Agama RI, pimpinan daerah provinsi maupun kabupaten di kabupaten dan juga provinsi Papua Barat, sebelum menyerahkan izin sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Baik, yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan yang saya hormati juga 8 pimpinan Aras Gereja Nasional dan yang saya hormati Ketua PGRI. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, saya Ketua Umum Pasca Nasional 2023, Pasca Nasional yang kedua di Manokwari, tanah Papua, Indonesia. Saya akan menyerahkan salib Pasca Nasional ketiga kepada Ketua Umum PGRI untuk diteruskan kepada umat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekian, terima kasih. Tuhan memberikan tepuk tangan yang meriah. Dengan ini estafet sang pasca dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan. Dokumentasi sampai sudah mengambil bagian untuk mengembalikan momen. Aras gereja, ada PGI, ada KWI, sudah juga ada PGMI, PGPI, PBI, GMAK, Bala Keselamatan, dan juga Gereja Ortodok Indonesia. Luar biasa Bu Oni. Kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Selalu menyerukan agar agama menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Hendaknya agama senantiasa membawa kesejukan serta kedamaian bagi umat manusia dan tidak digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang bukan menjadi tujuan bersama bagi umat manusia dan kebaikan kita bersama. Dengan dijadikan agama sebagai sumber inspirasi, maka agama akan membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa tanah Papua senantiasa menjadi perhatian dari pemerintah. Komitmen pembangunan
yang digulirkan oleh pemerintah telah menempatkan tanah Papua sebagai fokus utama perhatian dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Boleh tepuk tangan. Pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Bapak Menteri Agama telah menandatangani keputusan Menteri Agama nomor 1364 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan bidang agama Provinsi Papua. Regulasi yang baru diterbitkan tersebut memuat beberapa program unggulan Kementerian Agama yang digulirkan oleh pemerintah seperti rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan sekolah keagamaan, beasiswa bagi generasi muda orang asli Papua, dan pengadaan kitab suci. Inilah salah satu bentuk keseriusan dan komitmen Kementerian Agama yang menempatkan tanah Papua sebagai salah satu tujuan utama pembangunan beragama. Akhirnya kami turut bergembira dengan perayaan Paskah tahun 2023, teriring harapan agar para tokoh agama dapat terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun kesatuan dan keutuhan NKRI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kedamaian, sukacita, dan memberkati kita semua, dan dengan senantiasa mengharapkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara peringatan Paskah Nasional tahun 2023 di Manowari, Papua Barat dengan resmi ditutup. Makan nasi pakai kuah, kuah kari pakai bunga pepaya. Kami mengucapkan selamat Paskah. Mari bangkit untuk Indonesia sejahtera. Satu lagi, ke pasar Koja membeli ikan. Ikan dimasak dengan bumbu rempah. Berkat Paskah kami mendoakan para jomblo segera menikah. Amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa, boleh tepuk tangannya yang meriah. Saat ini kita akan menantikan Bapak untuk menabuh tifa. Dan baiklah kepada seluruh masyarakat Manokwari maupun juga jemaat Tuhan, dengan demikian maka resmi juga penutupan dari rangkaian kegiatan